Salam, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhanlah Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan, kami ingin bersama-sama belajar firman-Mu. Bukalah pintu hati kami supaya apapun yang kami akan pelajari bersama-sama hari ini dapat masuk di dalam hati kami yang dalam. Hamba-Mu yang menyampaikan, urapilah supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Teks pembelajaran kita pada hari ini masih di dalam Kejadian 43 ayat 24 sampai 34. Kejadian 43 ayat 24 sampai 34. Teks ini saya tidak akan baca, nanti saudara-saudari baca sendiri. Kejadian 43 ayat 24 sampai 34 di bawah tajuk saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Tema kita pada hari ini, kasih yang sejati. Tema kasih yang sejati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang kasih yang sejati. Kira-kira menurut kita, apakah kasih yang sejati itu? Kasih yang sejati adalah kasih yang sabar, mengampuni, dan tidak pendendam. Itulah kasih yang sejati. Tanpa kasih yang sejati, maka tidak ada hidup yang abadi. Oleh itu, tanpa membuang masa, mari kita sama-sama memperhatikan dua hal penting di dalam pribadi Yusuf. Pertama, walaupun Yusuf tidak dikasihi oleh saudara-saudaranya dulu dan memperlakukan Yusuf dengan tidak baik, dulu Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya tanpa rasa benci dan dendam kepada mereka. Dan inilah yang perlu kita pelajari bersama-sama tentang sifat Yusuf ini. Singkat cerita, ketika Yusuf memandang saudara-saudaranya dan adiknya Binyamin dan bertanya kepada mereka tentang Binyamin adiknya, dan setelah itu di ayat 29, segeralah Yusuf pergi dari situ sebab hatinya terharu merindukan adiknya Binyamin. Di ayat 30 dikatakan bahwa Yusuf masuk ke kamarnya lalu menangis di situ. Ayat 30 saya bacakan. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu, dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Dia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 30 ini kita melihat bahwa waktu saudara-saudara Yusuf membeli makanan di Mesir untuk kedua kali, Yusuf sama sekali tidak menaruh benci atau dendam kepada saudara-saudaranya. Sebab melalui tetesan air mata Yusuf saja di ayat 30 ini, kita sudah melihat bahwa Yusuf bukan membenci atau dendam kepada saudara-saudaranya, tetapi Yusuf menunjukkan kasih yang sejati kepada saudara-saudaranya tanpa sedikit pun amarah. Kedua, setelah Yusuf berjaya menjadi penguasa di dalam kerajaan Raja Firaun waktu itu, Yusuf tidak menggunakan kuasanya untuk membalas dendam atas perbuatan jahat saudara-saudaranya yang dulu. Dan inilah yang perlu kita teladani bersama-sama. Ayat 31 sampai
34, kalau kita baca itu sudah cukup jelas di sini bahwa selepas Yusuf menangis, Yusuf segera membasuh mukanya lalu kembali kepada saudara-saudaranya dengan menahan hati agar tidak ketahuan menangis. Yusuf memberikan perintah pada seluruh suruhannya untuk menghidangkan makanan untuknya dan saudara-saudaranya. Melalui ayat 31 sampai 34 ini kita melihat bahwa Yusuf sama sekali tidak menggunakan kuasanya untuk menghukum saudara-saudaranya. Padahal Yusuf bila-bila saja menghukum mereka. Tetapi malah apa yang terjadi? Yusuf membawa saudara-saudaranya makan bersama-sama dengannya. Dan saya pikir bahwa cara hidup Yusuf yang penuh kasih ini perlu kita teladani bersama-sama. Walaupun Yusuf ada kuasa yang besar di tanah Mesir, Yusuf sama sekali tidak mengambil kesempatan itu untuk membalas saudara-saudaranya. Tetapi perbuatan jahat saudara-saudaranya dibalas oleh Yusuf dengan membawa mereka makan bersama-sama dan minum bersama-sama, bersukaria bersama-sama. Dan inilah yang perlu kita teladani bersama-sama. Nah, sebagai kesimpulan untuk renungan kita pada hari ini, kasih yang sejati adalah kasih yang tidak menaruh rasa benci dan dendam di dalam hati. Itulah kasih yang sejati. Oleh itu marilah kita belajar mengasihi orang lain tanpa menaruh rasa benci dan dendam di dalam hati kita. Marilah kita tunjukkan kasih kita yang sejati kepada orang lain melalui sikap dan tindakan kita. Belajarlah kita seperti Yusuf yang menunjukkan kasihnya yang sejati melalui sikap dan tindakannya. Kasih yang sejati tidak sombong dan tidak salah guna kuasa. Walaupun Yusuf ada kuasa, Yusuf tidak mengambil kesempatan itu untuk menghukum saudaranya. Oleh itu marilah kita belajar seperti Yusuf yang berkuasa tetapi tetap rendah hati, mengasihi dan tidak salah guna kuasa. Tuhan memberkati kita semua. Amin.